wabarakatuh. Saya Farida. Di sini saya akan memaparkan tentang inflasi dan pengangguran. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan inflasi dan pengangguran? Di sini saya menggunakan data inflasi dari tahun 2018 hingga 2020. Dan untuk pengangguran sendiri, saya mengambil data dari tahun 2015 hingga 2018. Mari kita simak videonya. No skip ya. Yang pertama, inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dari data di atas, bisa kita lihat pada bulan Agustus 2018 hingga Maret 2020, tingkat inflasi terus mengalami kenaikan dan penurunan. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi di Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai atau sisi penawaran. Antara lain, berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, shock terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya. Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi atau TPI. Di antaranya, Tim Pengendalian Inflasi Pusat atau TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Untuk target inflasi sendiri, dalam nota kesepahaman antara pemerintah dan Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan untuk 3 tahun ke depan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Berdasarkan PMK nomor 93 PMK.011/2014 tentang sasaran inflasi tahun 2016, 2017, dan 2018, tanggal 21 Mei 2014, sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk periode 2016 sampai 2018 masing-masing sebesar 4%, 4%, dan 3,5% dengan deviasi masing-masing kurang lebih 1%. Sementara sasaran inflasi 2019 sampai 2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 124/010/2017 masing-masing sebesar 3,5%, 3%, dan 3% dengan deviasi masing-masing kurang lebih 1%. Yang kedua yaitu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Untuk yang pertama, yaitu tingkat pengangguran terbuka berdasarkan daerah tempat tinggal pada tahun 2015 hingga 2018. Daerah tempat tinggal diantaranya yaitu perkotaan dan perdesaan. Untuk yang kedua, yaitu tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur tahun 2015 hingga 2018. Kelompok umur sendiri terdiri dari umur 15 tahun sampai 19 tahun, 20 tahun sampai 24 tahun, 25 tahun sampai 29 tahun, 30 tahun sampai 34 tahun, 35 tahun sampai 39 tahun, 40 tahun sampai 44 tahun, 45 tahun sampai 49 tahun, 50 tahun sampai 54 tahun, 55 tahun sampai 59 tahun. Yang ketiga, yaitu tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2015 sampai 2018.
Tingkat pendidikan sendiri diantaranya tidak pernah sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Yang keempat, yaitu tingkat setengah pengangguran menurut daerah tempat tinggal pada tahun 2015 hingga 2018. Sama seperti yang pertama tadi, daerah tempat tinggal diantaranya perkotaan dan perdesaan. Yang kelima, yaitu tingkat setengah pengangguran menurut jenis kelamin pada tahun 2015 hingga 2018. Jenis kelamin sendiri diantaranya laki-laki dan perempuan. Yang keenam, yaitu tingkat setengah pengangguran menurut kelompok umur pada tahun 2015 hingga 2018. Untuk kelompok umur ini sama seperti penjelasan yang nomor 2. Akan tetapi perbedaannya adalah yang nomor 2 itu tingkat pengangguran terbuka menurut kelompok umur tahun 2015 hingga 2018. Kalau yang nomor 6 ini tingkat setengah pengangguran menurut kelompok umur tahun 2015 hingga 2018. Yang ketujuh, yaitu tingkat setengah pengangguran menurut tingkat pendidikan tahun 2015 hingga 2018. Tingkat pendidikan diantaranya tidak pernah sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Untuk keterkaitan inflasi dan pengangguran, dengan adanya tingkat inflasi yang cenderung mengalami perubahan, maka akan mempengaruhi perubahan pula pada tingkat pengangguran. Hal ini terbukti bahwa kenaikan tingkat inflasi akan berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian yang ada di Indonesia. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan dampak yang kurang baik terhadap perekonomian Indonesia, karena barang-barang domestik cenderung semakin mahal dibanding dengan harga impor. Apabila barang domestik semakin mahal, maka masyarakat cenderung untuk membeli barang impor yang relatif lebih murah. Dengan demikian, menyebabkan turunnya daya saing barang domestik di pasar internasional, karena nilai ekspor akan cenderung turun dibanding nilai impor. Dengan bersaingnya harga barang tersebut, menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk dalam negeri. Akibatnya, beberapa pengusaha akan mengurangi produksi, sehingga produksi dalam negeri yang berkurang menyebabkan sejumlah pekerja kehilangan pekerjaan. Banyak para karyawan yang di-PHK akibat dari pengurangan produksi tersebut. Oleh sebab itu, sangat berpengaruh sekali inflasi ini terhadap pengangguran yang ada di Indonesia. Baiklah, sedikit yang bisa saya sampaikan tentang inflasi dan juga pengangguran. Untuk kalian yang ingin mengetahui data ini fakta ataupun tidak, bisa kalian cek sendiri di link di bawah ini. And thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.